Diceluk Gus. Celuk Gus ora repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam templek 1.000 jaluk swarga. Dengan kok mentalane 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu enggak sopan sekali. 1 juta ya enggak bisa itu. 100 juta juga enggak jelas juga. Terus sampean mendingan enggak usah salam templek. Malah enggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean enggak kalah dengan kita. Karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu enggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa? Jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti, karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa? Jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya neraka ora ono kuncinya. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2. Dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya ada hujan. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu. Ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamu. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamu. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya, ini nggak ikut. Kalau Gus Firjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang, sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan, orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok. Ya sudah, terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2. Dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya ada hujan.
Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu. Ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini gak ikut. Kalau Gus Firjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman nabiyuka? Kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini nabi. Iya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka? Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya marab buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Barohin, kamu tanya marab buka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir marab buka manabi buka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai enggak sopan kamu. Nah, kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku dreseke ora kok pertanyaan tok, nek konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti plengane konan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurid Dholam. Sama lihat di kitab Nurid Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Mungkar Nakir? Penasaran dia. Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Firson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh.
Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri laptop. Ya hasad ya hasad. Udah ada usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sidina Ali kasih. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sidina Ali matanya itu kal kidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Menganga. Wah, seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi, Munkar Nakir. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ya? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu ngandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya Munkar Nakir tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad. Iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir waduh. Repot. Loh di dunia aja gitu kan temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya Munkar Nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Munkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Munkar Nakir jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi DKI Jakarta memanggil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dengan panggilan Gus Gibran. PWNU DKI menilai putra Presiden Joko Widodo itu layak memimpin ibu kota. Sebutan Gus Gibran itu dilayangkan pertama kali oleh PWNU DKI Samsul Ma'arif dan Ketua Satgas Donor Darah dan Plasma Konvalasen PWNU DKI Kiai Haji Asik Samsul Huda ketika Gibran menghadiri acara donor darah PWNU DKI. Acara tersebut juga dihadiri Wakub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sebutan Gus Gibran kembali terulang kata Samsul Ma'arif menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Gibran mengapresiasi penanganan COVID-19 di Jakarta. Ia berjanji akan menerapkan hal serupa di Solo. Samsul berpendapat, Gus Gibran sudah waktunya memimpin cakupan wilayah yang lebih besar lagi. Jakarta, terang Samsul, dinilai jadi wilayah yang cocok untuk Gibran. Layak memimpin Jakarta, ujar Samsul Ma'arif kepada detik.com. Menurutnya, panggilan Gus Gibran memiliki arti tersendiri. Arti Gus Gibran, generasi muda pemimpin. Generasi muda sudah waktunya menjadi pemimpin, jelas Samsul. Sebutan Gus Gibran spontan saja, lanjutnya. Apakah Anda setuju sebutan Gus ini?